Terima kasih telah hadir pada press conference hari ini tentang prediksi musim kemarau tahun 2026. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) secara rutin menyampaikan serangkaian informasi terkait iklim untuk kemanfaatan berbagai sektor pembangunan, seperti terkait dengan prediksi hujan bulanan, buletin iklim, prediksi musim hujan dan kemarau, serta berbagai produk iklim sektoral lainnya. Pada kesempatan ini, BMKG menghadirkan informasi terkait prediksi musim kemarau 2026 yang memuat berbagai informasi, cukup banyak informasinya. Yang pertama adalah prediksi awal musim kemarau 2026, kemudian perbandingan antara prediksi awal musim kemarau 2026 terhadap rata-rata atau normal selama 30 tahun terakhir, dari tahun 1991 sampai 2020. Kemudian prediksi sifat hujan selama periode musim kemarau 2026, prediksi puncak musim kemarau, perbandingan antara prediksi puncak musim kemarau terhadap rata-rata atau normal selama 30 tahun, juga prediksi durasi musim kemarau 2026, dan perbandingan antara prediksi durasi musim kemarau 2026 terhadap rata-rata atau normal selama 30 tahun. Itu informasi-informasi yang nanti akan kami sampaikan. Penyusunan informasi ini dimaksudkan sebagai referensi dalam mendukung perencanaan dan pengambilan keputusan di berbagai sektor, antara lain untuk mendukung swasembada pangan terkait sumber daya air, energi, lingkungan, kehutanan, dan kebencanaan. Kami berharap informasi yang disajikan dapat menjadi dasar dalam menyusun strategi yang adaptif terhadap prediksi musim kemarau. Teman-teman media yang saya hormati, beberapa informasi kunci yang akan lebih lanjut disampaikan dalam pertemuan ini adalah beberapa hal. Yang pertama, La Nina lemah yang berlangsung sejak Oktober 2025 telah berakhir pada Februari tahun 2026. Kemudian, yang kedua, awal musim kemarau, bahwa sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi masuk musim kemarau pada periode April, yaitu ada 114 zona musim atau sekitar 16,3% dari seluruh zona musim yang ada di Indonesia, sejumlah 699. Kemudian yang memasuki musim kemarau pada Mei ada 184 zona musim atau 26,3% dari keseluruhan jumlah zona musim, dan pada Juni 2026 sebanyak 163 zona musim atau 23,3% dari seluruh wilayah Indonesia. Nantinya akan diawali dari wilayah Nusa Tenggara, kemudian bergerak ke barat secara bertahap ke wilayah Indonesia lainnya. Perbandingan awal musim kemarau, bahwa untuk awal musim kemarau di sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi datang lebih awal atau maju, yaitu di 325 zona musim atau 46,5% dari keseluruhan zona musim, dan ada yang prediksinya datangnya sama dengan normalnya, yaitu di 173 zona musim atau 23,7% dari keseluruhan zona musim. Kemudian terkait sifat musim kemarau, akumulasi curah hujan pada periode musim kemarau di sebagian besar wilayah Indonesia, yaitu di 451 zona musim atau 64,5% dari seluruh zona musim, diprediksi pada kategori bawah normal atau mudahnya itu lebih kering dari biasanya. Kemudian terkait puncak musim kemarau, sebagian besar wilayah Indonesia atau di 429 zona musim atau sekitar 61,4% dari keseluruhan diprediksi mengalami puncak musim kemarau pada bulan Agustus tahun 2026. Kemudian kalau kita bandingkan puncak musim kemarau, bahwa puncak musim kemarau di Indonesia sebagian besar diprediksi terjadi lebih awal atau maju, yaitu di 410 zona musim atau 58,7% dari keseluruhan zona musim, hingga yang diprediksi puncak musim kemarau datangnya sama dengan normalnya, yaitu di 142 zona musim atau 20,3% dari keseluruhan. Kemudian kalau kita bahas tentang durasi musim kemarau, sebagian besar wilayah Indonesia atau di 400 zona musim atau 57,2% diprediksi mengalami musim kemarau yang lebih panjang dari normalnya,
Jadi ini perlu dicatat bahwa musim kemarau yang akan kita hadapi di tahun 2026 itu akan lebih panjang dari normalnya. Kami berharap informasi prediksi musim kemarau 2026 ini dapat menjadi panduan umum dalam penetapan perencanaan, langkah mitigasi dan antisipasi, serta kebijakan jangka panjang bagi berbagai sektor yang terdampak iklim. Selanjutnya, informasi lebih detail mengenai prediksi musim kemarau 2026 akan disampaikan oleh Deputi Bidang Klimatologi BMKG, yaitu Pak Dr. Ardasena Sopahilwakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Silakan Pak Sian. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Kepala BMKG, Bapak Ibu Direktur, rekan-rekan BMKG, dan tentunya juga rekan-rekan media yang telah hadir pada press release prediksi musim kemarau 2026 ini. Izinkan kami menyampaikan lebih detail mengenai informasi yang lebih detail mengenai prediksi musim kemarau 2026 yang akan datang. Yang pertama adalah perkembangan musim hujan 2025-2026 yang saat ini masih berlangsung. Pada awal September 2025 yang lalu, BMKG telah merilis informasi bahwa awal musim hujan 2025-2026 diprediksi datang lebih awal dibandingkan dengan kondisi normalnya. Hasil pemantauan atau observasi hingga akhir bulan Februari ini menunjukkan bahwa sebanyak 81,8% dari zona musim telah mengalami musim hujan atau masih juga mengalami musim hujan, dan 47,2% dari total zona musim mengalami awal musim hujan yang maju atau mulai lebih awal dibandingkan dengan normalnya. Hal ini sesuai dengan prediksi yang telah dirilis oleh BMKG bahwa awal musim hujan di Indonesia umumnya akan lebih awal atau maju. Yang kedua ingin kami share informasinya adalah mengenai perkembangan El Nino Southern Oscillation 2026. El Nino pada saat ini berada dalam fase netral atau ENSO berada dalam fase netral, dan El Nino berpeluang terjadi mulai di pertengahan tahun 2026. Pemantauan yang dilakukan oleh BMKG terhadap anomali iklim global di Samudra Pasifik menunjukkan bahwa pada Februari 2026 fenomena La Nina lemah telah berakhir dan kondisi ENSO sekarang berada pada fase netral dengan indeks minus 0,28. Sedangkan di Samudra Hindia, pemantauan suhu muka laut menunjukkan kondisi Indian Ocean Dipole yang netral dengan indeks positif 0,4. Kondisi ENSO netral ini diprediksi akan berlangsung hingga Juni tahun 2026. Selanjutnya, mulai pertengahan tahun 2026, saat ini prediksi kami menyatakan terdapat peluang sebesar 50 hingga 60% terjadi El Nino dengan kategori lemah hingga moderat. Sementara itu, kondisi Indian Ocean Dipole diprediksi akan tetap netral sepanjang tahun 2026. Lalu berikutnya mengenai kapan awal musim kemarau 2026. Seperti dijelaskan tadi oleh Bapak Kepala BMKG, awal musim kemarau 2026 umumnya terkait erat dengan peralihan angin baratan atau monsun Asia menjadi angin timuran atau yang kita kenal sebagai monsun Australia. Dari 699 zona musim di Indonesia, terdapat 144 zona musim atau 16,3% dari zona musim akan memasuki musim kemarau pada bulan April 2026 yang meliputi pesisir utara Jawa bagian barat, sebagian besar Jawa Tengah hingga Jawa Timur, sebagian kecil Bali, sebagian besar Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, sebagian kecil Kalimantan Selatan, dan sebagian kecil Sulawesi Selatan. Sementara itu, sebanyak 184 zona musim atau 26,3% dari keseluruhan zona musim diprediksi memasuki musim kemarau pada bulan Mei 2026, meliputi sebagian Sumatera, Jawa bagian Barat, sebagian kecil Jawa Tengah hingga Jawa Timur, Bali, sebagian kecil Nusa Tenggara Barat, Kalimantan bagian Selatan, sebagian kecil Sulawesi, sebagian kecil Maluku, dan sebagian Pulau Papua.
Selanjutnya sebanyak 163 zona musim atau 23,3% dari zona musim mulai memasuki musim kemarau pada bulan Juni 2026 yang meliputi sebagian besar Sumatera, sebagian kecil Jawa, sebagian besar Kalimantan, sebagian Sulawesi, sebagian Maluku, dan sebagian kecil Pulau Papua. Nah, jika kita bandingkan terhadap kondisi rata-rata klimatologi sebagai baseline-nya, awal musim kemarau 2026 yang akan kita hadapi ini diprediksi maju itu sebanyak 46,5% dari keseluruhan zona musim atau 325 zona musim, sama atau ya kami ulangi, awal dari musim kemarau itu akan masuk maju untuk 325 zona musim atau 46,5% dari keseluruhan zona musim, sama dengan kondisi normalnya yaitu sekitar 173 zona musim atau 24,7% dari zona musim, dan mundur sebanyak 72 zona musim atau 10,3% dari keseluruhan zona musim. Wilayah yang awal prediksinya maju yaitu sebagian Aceh, sebagian Sumatera Utara, sebagian kecil Sumatera Barat, sebagian Riau, sebagian Kepulauan Riau, Bengkulu bagian utara dan selatan, sebagian besar Jambi, sebagian besar Sumatera Selatan, sebagian besar Kepulauan Bangka Belitung, Lampung bagian timur dan selatan, sebagian besar Banten, DKI Jakarta, sebagian besar Jawa Barat, Jawa Tengah bagian barat dan utara, sebagian daerah istimewa Yogyakarta, sebagian Jawa Timur, sebagian besar Bali, sebagian besar Nusa Tenggara Barat, sebagian Nusa Tenggara Timur, Kalimantan bagian selatan, Kalimantan Timur bagian utara dan tengah, sebagian besar Sulawesi, Maluku Utara bagian utara dan selatan, sebagian besar Maluku, Papua Barat Daya bagian utara, Papua Barat bagian selatan, Papua bagian timur, sebagian Papua Pegunungan, dan Papua Selatan bagian selatan. Lalu selanjutnya mengenai sifat musim hujan, secara umum musim kemarau 2026 ini kami prediksikan bersifat bawah normal atau lebih kering dari biasanya dan normal, yaitu sebanyak 451 zona musim atau 64,5%-nya itu di bawah normal, dan 245 zona musim atau 35% itu dalam kondisi normal. Ada sedikit zona musim, hanya 3% yang diprediksi akan bersifat di atas normal atau lebih basah. Wilayah-wilayah yang diprediksi mengalami kondisi di atas normal yaitu Gorontalo bagian utara dan selatan, sebagian besar, sebagian kecil Sulawesi Tenggara. Sedangkan kondisi-kondisi yang perlu kita waspadai yaitu kondisi daerah-daerah yang diprediksi mengalami sifat musim kemarau di bawah normal yaitu Aceh, sebagian Sumatera Utara, sebagian Riau, sebagian Kepulauan Riau, sebagian Sumatera Barat, sebagian Jambi, sebagian besar Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, sebagian Bengkulu, sebagian Lampung, sebagian Pulau Jawa, sebagian besar Bali, sebagian besar Nusa Tenggara Barat, sebagian Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, sebagian Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, sebagian Kalimantan Timur, sebagian Sulawesi Selatan, sebagian Sulawesi Tenggara, sebagian Sulawesi Barat, sebagian Sulawesi Tengah, Gorontalo bagian tengah, sebagian Sulawesi Utara, sebagian besar Maluku, sebagian besar Maluku Utara, dan sebagian Papua Barat Daya, sebagian Papua Barat, sebagian Papua, sebagian kecil Papua Tengah, sebagian Papua Pegunungan, dan sebagian Papua Selatan. Selanjutnya bagaimana puncak musim kemarau yang akan datang? Pada bulan Juli 2026 sebanyak 88 zona musim atau 12,6%-nya itu akan mengalami puncak musim kemarau pada bulan Juli 2026. Untuk bulan Agustus 2026 yaitu sebanyak 429 zona musim atau 61,4%, jadi mayoritas akan mengalami puncak
musim kemarau pada bulan Agustus, dan bulan September yaitu sebanyak 100 zona musim atau 14,3%-nya. Wilayah-wilayah yang diprediksi mengalami puncak musim kemarau pada bulan Juni, yaitu meliputi sebagian Sumatera, sebagian kecil Jawa, Kalimantan bagian tengah dan utara, sebagian kecil Nusa Tenggara, sebagian kecil Sulawesi, sebagian kecil Maluku, dan Pulau Papua bagian barat. Untuk daerah-daerah yang mengalami puncak musim hujan bulan Agustus 2026, yaitu di Sumatera bagian tengah dan selatan. Puncak musim kemarau. Mohon maaf. Untuk daerah-daerah yang diprediksi akan mengalami puncak musim kemarau pada bulan Agustus 2026, yaitu di Sumatera bagian tengah dan selatan, Jawa bagian tengah hingga timur, sebagian besar Kalimantan, sebagian besar Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara, sebagian Maluku, Maluku Utara, dan sebagian Pulau Papua. Dan sementara itu, daerah-daerah yang akan mengalami puncak musim kemarau pada September 2026 yaitu di Lampung, sebagian kecil Jawa, sebagian besar Nusa Tenggara Timur, Sulawesi bagian utara dan timur, sebagian besar Maluku Utara, sebagian Maluku, dan sebagian kecil Pulau Papua. Kesimpulan dari prediksi musim kemarau 2026, awal musim kemarau pada tahun 2026 diprediksi umumnya maju atau lebih awal jika dibandingkan dengan kondisi normalnya. Lalu yang kemudian, curah hujan yang turun selama periode kemarau 2026 diprediksi umumnya di bawah normal atau lebih kering. Periode puncak musim kemarau diprediksi sebagian besar terjadi pada bulan Agustus 2026. Rekomendasi yang perlu kita antisipasi menghadapi musim kemarau 2026 ini adalah BMKG memberikan rekomendasi kepada kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, institusi terkait, dan seluruh masyarakat sebagai berikut. Yang pertama, untuk sektor pangan, agar dapat menyesuaikan jadwal tanam dan memilih varietas tanaman yang membutuhkan lebih sedikit air, lebih tahan terhadap kekeringan, serta memiliki siklus tanam yang lebih pendek. Yang kedua, untuk sektor sumber daya air, melakukan revitalisasi waduk, memperbaiki jaringan distribusi air, serta memastikan ketersediaan air untuk kebutuhan masyarakat pada periode musim kemarau. Untuk sektor energi, kita perlu memastikan kapasitas air bendungan untuk cukup memadai untuk operasional PLTA. Sektor lingkungan perlu menyiapkan mekanisme respon cepat oleh pemerintah daerah untuk antisipasi kemungkinan penurunan kondisi kualitas udara. Yang terakhir, untuk sektor kehutanan dan kebencanaan, kita perlu kesiapsiagaan terhadap potensi kekeringan dan terjadinya kebakaran hutan dan lahan pada musim kemarau yang akan datang. BMKG menghimbau agar informasi prediksi musim kemarau 2026 ini dapat dijadikan sebagai bentuk peringatan dini atau early warning dan dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan untuk aksi dini atau early action. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika, juga Pak Deputi Bidang Klimatologi yang sudah memberikan penguatan secara rinci. Sebelum kemudian nanti saya minta teman-teman untuk bertanya itu hal-hal yang berkaitan dengan tema hari ini. Apakah ada yang mau ditambahkan, Pak Dr. Fahri Rajab? Cukup. Bu Dr. Ida, ada yang mau ditambahkan? Cukup. Baik, informasi perakiraan yang disampaikan oleh Pak Kepala Badan di awal tadi dan penguatan yang dilakukan oleh Pak Deputi Bidang Klimatologi adalah merupakan mata rantai dari early warning yang perlu disampaikan kepada masyarakat luas untuk kalau Pak Kaban selalu mengapanyakan early warning ya, sebagai sesuatu yang sangat penting yang disampaikan oleh BMKG dan harus ditindaklanjuti dengan early action secara konkret, termasuk juga langkah mitigasi dan adaptasi yang dilakukan ke depan untuk mengantisipasi dan juga memanfaatkan kondisi ini seperti yang tadi disampaikan Pak Deputi Bidang Klimatologi, bahwa puncak musim kemarau itu dominan di bulan Juli, Agustus, September. Juga rekomendasi-rekomendasi tadi itu perlu
ditindaklanjuti dan disebarluaskan kepada seluruh stakeholder, khususnya di sektor-sektor seperti pangan, sumber daya air, energi, lingkungan, kehutanan, dan kebencanaan.